semuanya. Halo. Halo, Halo, Kami dari kelompok 2, kelas 7, Stambuk 2023, Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Perkenalkan, saya Angel Borusyaloho, NPM 2309100243. Perkenalkan, nama saya Gita Gismega. Perkenalkan, nama saya Roman Fersensi Sinaga, NPM 2309100256. perkenalkan nama saya Erwin Yusufulu dengan NPM 2309100244. Saya Angelita Megawati Simanjuntak. perkenalkan nama saya Elva Silviana Bruginting dengan nomor NPM 2309100247. Di sini kami akan membuat tugas video pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran IPS SD. Namun, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Roida Sinaga MPD. Adapun materi video kami yaitu tentang mengenal pakaian adat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Aceh, Ule Bala. Pakaian adat pria terdiri dari celana panjang, baju kurung lengan panjang, dan penutup kepala seperti songkok. Dan untuk wanita mengenakan baju kurung, celana cekak musang, dan jilbab. Dan poin yang kedua ada Sumatera Utara yaitu ulos, kain tenun tradisional suku Batak yang digunakan sebagai salendang, sarung atau penutup tubuh bagian atas, dan warna dominan lebih ke merah, hitam, dan putih sebagai hiasan benang, emas, atau perak. Poin yang ketiga ada Sumatera Barat, wanita dengan pakaian bundo kanduang, pria dengan pakaian penghulu. Pakaian wanita ini bertemakan dengan wanita Minangkabau yang khas dengan tutup kepala seperti tanduk kerbau, baju yang longgar dengan motif sulaman, dan pakaian pria terdiri dari celana panjang, baju kurung, dan distar atau ikat kepala. Dan poin yang keempat ada Riau, wanita dengan pakaian kebaya labu dan pria dengan teluk belunga. Kebaya labu adalah kebaya yang panjang hingga lutut dan dipadukan dengan kain songket. Poin yang kelima ada Kepulauan Riau. Kepulauan Riau tidak jauh sama dengan Riau. Dengan wanita memakai kebaya labu, pria tetap memakai teluh belanga, dan pakaian sederhana ini elegan namun mencerminkan budaya Melayu yang kuat dengan sentuhan wilayah maritim. Kebaya yang panjang hingga lutut dan kain songket, baju dengan pria menggunakan baju dan kerah yang cekak musang, celana, dan tetap memakai songkok. Dan poin yang keenam dari Jambi, pakaian adatnya mirip dengan adat Melayu, namun corak dan motif khas dari Jambi. Pria memakai baju kurung dan celana songkok, dan wanita memakai baju kurung yang panjang dengan songket. Kain songket ciri khas utama dari Jambi ialah menggunakan motif flora dan fauna. Dan poin yang ketujuh ada dari Bengkulu, pria memakai baju kurung dan jas, celana panjang dan songkok. Dan untuk wanita, baju kurung dan songket dan mengenakan emas yang mencolok. Penggunaan emas dan songket melambangkan kemewahan pada kepulauan tersebut. Yang kedelapan, Sumatera Selatan, Aesan Gede pria dan Aesan Paksangko wanita. Aesan Gede pakaian pengantin pria dan wanita yang sangat mewah, didominasi warna merah dengan hiasan keemasan, mahkota tinggi dengan ornamen bunga melati di kepala. Aesan Paksangko pakaian adat yang lebih sederhana namun tetap mewah dengan dominasi warna merah dan hiasan emas. Yang kesembilan, Lampung, tulang bawang atau abung, pria dan sesapian wanita. Pakaian pengantin yang mewah dengan banyak aksesoris perhiasan dari logam perak atau kuningan. Pria mengenakan baju lengan panjang, celana dan sarung tumpal. Wanita mengenakan baju kurung, kain tumpal, dan mahkota siger yang khas. Yang ke-10, Kepulauan Bangka Belitung. Paksian pria dan baju kurung wanita. Pakaian pria yang umumnya baju kurung atau jas, celana panjang, dan penutup kepala. Baju kurung, wanita mengenakan baju kurung longgar, kain songket khas Bangka, dan tutup kepala tudung, saji atau hiasan rambut kembang goyang. Yang ke-11, Banten, pangsi pria dan kebaya Sunda wanita. Pangsi, pakaian pria yang longgar seperti celana komprang dan baju atasan longgar, biasanya berwarna hitam, dipadukan dengan ikat kepala. Kebaya Sunda, wanita mengenakan kebaya dengan kain batik atau sarung. Nah, yang ke-12, DKI Jakarta, abang none, pria dan wanita.
Abang, pria mengenakan jas atau baju koko, celana pantalon, dan peci hitam. None, wanita mengenakan kebaya encim atau kebaya dengan kerah Shanghai dan kain sarung batik Betawi, seringkali dengan selendang. Nah, yang ke-13, Jawa Barat, kebaya Sunda wanita dan jas tutup pria. Kebaya Sunda dengan potongan sederhana namun elegan dipadukan dengan kain batik Pasundan atau motif mega mendung, parang, rusa. Jas tutup, pria mengenakan jas tutup dengan kemeja di dalamnya, celana panjang, dan peci. Ke-14, Jawa Tengah, kebaya Jawa wanita dan beskap atau surjan pria. Kebaya Jawa, kebaya klasik dengan potongan rapi, seringkali dari brokat atau beludru, dipadukan dengan kain batik atau motif parang, teruntung, dan sidomukti. Beskap atau surjan, jas tradisional pria Jawa yang rapi dan tertutup, seringkali dengan belangkon atau ikat kepala batik. Daerah Istimewa Yogyakarta, kebaya Yogya yang dipakai oleh wanita dan surjan dipakai oleh pria. Kebaya Yogya mirip dengan kebaya Jawa Tengah namun dengan ciri khas tertentu, seperti bagian lengan yang lebih sempit atau corak batik Yogya, seperti parang rusak atau kawung. Selanjutnya surjan, pakaian pria berupa jas lengan panjang dengan kerah tegak dipadukan dengan kain batik dan belangkon. 16. Jawa Timur, pesaan yang dipakai oleh pria dan kebaya yang dipakai oleh wanita. Pesaan pakaian pria Madura yang terdiri dari baju hitam longgar, celana longgar, dan sarung kotak-kotak yang disampirkan di bahu, seringkali dengan kaos bergaris merah putih di dalamnya. Kebayak wanita, mengenakan kebayak dan kain batik. Selanjutnya 17, yaitu Bali, payat agung atau payat madya. Pakaian adat Bali sangat beragam tergantung upacara dan kasta. Secara umum pria mengenakan kamen yaitu kain bawah dan saput yaitu kain tenun di atas kamen, dan uden adalah ikat kepala. Wanita mengenakan kebayak dan kamen dengan selendang. Nya 18, Nusa Tenggara Barat, baju adat Saksak yang dipakai oleh pria dan kebaya yang dipakai oleh wanita. Pria mengenakan kain songket, baju lengan panjang dan ikat kepala, sedangkan wanita mengenakan kebayak dan ikat songket lombok yang indah. Selanjutnya Kalimantan Barat, King Baba untuk pria dan King Bibi untuk wanita. Pakaian adat suku Dayak terbuat dari kulit kayu, misalnya kulit kayu kapua, yang dihiasi manik-manik, bulu burung, dan ukiran. Pria mengenakan celana pendek, dan sedangkan wanita mengenakan rok dan kemben. 19. Nusa Tenggara Timur atau NTT. NTT memiliki banyak suku dengan pakaian adat yang sangat beragam, contohnya di Sumba. Terkenal dengan kain tenun ikatnya. Hinggi untuk pria, lau untuk wanita, yang sangat rumit dan penuh motif hewan atau manusia. Di Flores ada tenun ikat yang berbeda lagi. Untuk saat itu Kalimantan Tengah, sangkarut untuk pria dan baju kurung untuk wanita dari suku Ngaju. Pakaian adat Dayak Ngaju yang terbuat dari kain dengan hiasan manik-manik, rumbai-rumbai, dan bulu burung. Pria menggunakan pendek, rompi, dan topi berbulu. Wanita menggunakan rok panjang dan baju kurung. Yang ke-22 itu Kalimantan Selatan, Bagajah Gumuling Baular Lulut untuk pria dan Babajukun Galung Pancinan untuk wanita. Pakaian pengantin Banjar yang mewah dengan dominasi warna emas merah. Pria menggunakan baju motif dengan naga, celana, dan kopiah. Wanita mengenakan kebaya panjang, kain songket, dan mahkota. Yang ke-23 itu Kalimantan Timur, Kustin untuk pria dan ta'a atau sapei sapak untuk wanita suku Dayak Kenya. Kustin, pakaian pria dari kulit kayu atau beludru hitam dengan hiasan manik-manik dan taring babi hutan. Ta'a atau sapei pakat, pakaian wanita yang terdiri dari kemben dan rok panjang dari kulit kayu atau kain dengan hiasan manik-manik dan bulu burung. Yang ke-24 itu Kalimantan Utara, ta'a atau untuk wanita dan sapei sapak untuk pria suku Dayak Lundaye atau Kenya. Mirip dengan Kalimantan Timur karena sebagian besar wilayahnya merupakan bagian dari budaya Dayak Kenya atau Lundaye, terbuat dari kulit kayu atau kain hitam dengan hiasan manik-manik dan bulu burung, yaitu dari Gorontalo. Bilu untuk wanita dan mukuta untuk pria. Pakaian pengantin tradisional Gorontalo, biliu adalah gaun panjang wanita dengan warna cerah dan motif bunga. Mukuta adalah baju pria dengan celana dan peci khas motif sulaman. Yang ke-26 itu Sulawesi Barat, Patutuk Tuawaine untuk wanita dan baju pokok untuk pria. Pakaian adat suku Mandar, wanita mengenakan baju badak yang disebut dengan Patutuk Tuawaine berupa baju kurung longgar, tenun khas Mandar, dan aksesoris kepala. Yang ke-27 yaitu Sulawesi Tengah, Ngembe wanita dan baju koje pria, pakaian adat suku Kaili.
Ngambe adalah baju kurung longgar wanita yang seringkali berwarna cerah, merah, dan kuning dengan motif sulaman. Pria mengenakan baju lengan panjang, celana, dan kain ikat di pinggang. Yang ke-28 yaitu Sulawesi Utara, baju adat Minahasa pria dan wanita. Deskripsi, pakaian adat Minahasa didominasi warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau. Pria mengenakan kemeja lengan panjang, celana, dan topi khas dengan hiasan. Wanita mengenakan kebaya atau baju kurung dengan rok panjang yang mengembang seperti hiasan kepala yang tinggi. Nah, yang ke-29 yaitu Sulawesi Tenggara. Babung Gawai wanita dan babung gawai pria, suku Tolaki atau Buton. Pakaian adat dari suku Tolaki atau Buton, wanita mengenakan baju kurung, kain tenun khas, dan aksesoris kepala. Pria mengenakan baju lengan panjang, celana, dan kain tenun. Yang ke-30 yaitu Sulawesi Selatan, baju bodo wanita dan baju bela diri atau jas tutup pria. Baju bodo pakaian tradisional wanita Bugis Makassar yang unik berupa blus longgar yang sangat sederhana tanpa jahitan di bagian leher sehingga kerannya lebar terbuat dari kain tipis, transparan, sutra atau katun. Pria mengenakan jas tutup atau baju bodo pria dengan celana panjang dan songkok reca. Baju bodo adalah salah satu pakaian tertua di dunia. Nah, yang ke-31 yaitu Maluku Utara, Hantaran Lawa pria dan Kiman Gia wanita. Pakaian adat kerajaan Ternate Tidore, pria mengenakan jas panjang dengan motif sulaman emas, celana panjang, dan topi mahkota. Wanita mengenakan kebaya panjang, kain tenun, dan aksesoris kepala yang mewah. Nah, yang ke-32 yaitu Maluku, baju cele pria dan wanita. Pakaian adat Maluku yang sederhana namun elegan. Baju cele adalah kebaya panjang untuk wanita atau kemeja lengan panjang untuk pria, berwarna cerah seperti merah atau hijau, dengan motif garis-garis kotak-kotak atau bunga, dipadukan dengan kain sarung tradisional. Pakaian adat dari Papua Barat. Pakaian adat Papua Barat dari suku Aprak dan Dani menjelaskan bahwa pakaian adat tradisional Papua Barat yang sangat beragam tentang suku. Umumnya terbuat dari serat kulit kayu atau daun-daunan, dihiasi bulu-bulu, burung cendrawasih, taring babi, dan kerang. Pria yang menggunakan koteka dan rumbai-rumbai, wanita yang mengenakan rok rumbai dan penutup dada. Papua, koteka untuk pria dan rok rumbai untuk wanita. Suku Dani atau Lani menjelaskan pakaian adat tradisional suku-suku di pegunungan tengah Papua. Pria mengenakan koteka atau penutup kemaluan pria dari labu air kering, dan aksesoris kepala atau tubuh dari bulu-bulu atau serat. Selanjutnya, wanita menggunakan rok rumbai dari serat atau daun dan penutupan dada. Papua Tengah mirip pakaian adat Papua karena merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Pakaian adat yang sangat mirip dengan suku-suku yang mendiami wilayah Papua Tengah. Contohnya itu ada suku Mi, Moni, dan lain-lain. Umumnya terbuat dari serat alam, burung-burung, dan rumbai-rumbai. Untuk Papua Pegunungan, mirip dengan pakaian adat Papua. Sama seperti Papua Tengah, pakaian adatnya akan mirip seperti dengan suku-suku di wilayah pegunungan. Selanjutnya ada di Papua Selatan, mirip pakaian adatnya seperti Papua. Papua Barat Daya, mirip pakaian adat Papua Barat. Menjelaskan miripnya dengan Papua Barat, pakaian adatnya akan mencerminkan suku-suku yang mendiami wilayah. Langsung dari video kami tentang pakaian adat Indonesia sudah selesai. Semoga bermanfaat.